Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulur Manum dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melakukan praktek vector teaching tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, apakah ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Nelly. Mbak Nelly, Mas Rifki, Mas Ridho. Ridho. Kenapa yang tidak berangkat? Mbak Nelly sakit, Pak. Oh iya. Kita doakan untuk Mbak Nelly supaya agak cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita ya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh ketua kelasnya Mas Jim bisa memimpin doa. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Mas Jim sudah memimpin doa. Nah, di sini kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya, kalian kan di SMP sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear 2 variabel kan? Ada yang masih ingat? Masih, Pak. Ya. Nah, di sini di sistem persamaan 3 linear variabel tidak jauh berbeda dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Hanya membedakannya yaitu tentang jumlah variabelnya. Pembelajaran hari ini mempunyai capaian belajar yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan pertidaksamaan linear 3 variabel. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep-konsep persamaan linear 3 variabel dan penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik dapat menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian apa itu sistem persamaan linear 3 variabel atau bisa disingkat SPLTV, merupakan sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang sama. SPLTV dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah konseptual yang berkaitan dengan permodelan secara matematis. 2, 3. Di sini Bapak punya gambar. Ada yang mau mendeskripsikan tentang gambar ini? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Jim. Itu pada gambar tersebut adalah gambar pasar yang menjual buah-buahan, Pak. Ada buah bermacam-macam. Nah, benar ya. Dari penjelasan Mas Jim Nastia, yaitu ini adalah suasana di pasar toko buah yang menjual berbagai macam jenis buah. Ada semangka, ada apel, ada jeruk, dan banyak lagi. Dari gambar tersebut, seorang pedagang buah hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli, yaitu buah nanas, pisang, dan mangga. Namun karena keterbatasan modal, dia tidak dapat sekaligus membeli buah-buahan yang banyak diminati tersebut. Oleh karenanya, pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Hari pertama, modal yang terkumpul adalah 2.640.000, sehingga pedagang tersebut dapat membeli 3 dus buah nanas dan 2 dus buah pisang dan 5 dus buah mangga. Untuk hari kedua, pedagang tersebut memperoleh modal yaitu 1.510.000 dan dapat membeli 1 dus buah nanas.
3 dus buah pisang, serta 2 dus buah mangga. Sedangkan untuk hari ketiga dengan modal 2.750.000, pedagang tersebut dapat membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Jika variabel X menunjukkan harga per dus buah nanas, variabel Y menunjukkan harga per dus buah pisang, dan variabel Z menunjukkan harga per dus buah mangga. Dari permasalahan yang Bapak bacakan tadi, ada yang tahu nggak tentang apa saja yang menjadi variabel-variabel dari permasalahan tersebut? Saya, Pak. Silakan Mbak Yaumil. Pada permasalahan tersebut terdapat 3 variabel, yaitu X sebagai harga per dus buah nanas, Y sebagai harga per dus buah pisang, dan Z sebagai harga per dus buah mangga. Benar sekali ya yang dijelaskan oleh Mbak Yaumil tentang variabel-variabel yang terdapat dalam permasalahan tersebut, yaitu ada harga per dus buah nanas sebagai variabel X dan harga per dus buah pisang sebagai variabel Z. Kemudian ada harga per dus buah mangga sebagai Z. Kemudian dari permasalahan tersebut terbentuklah persamaan, yaitu hari pertama yaitu 3X plus 2Y plus 5Z sama dengan 2.640.000, yaitu sebagai persamaan 1. Kemudian hari kedua ada X plus 3Y plus 2Z sama dengan 1.510.000 sebagai persamaan kedua. Dan hari ketiga 4X plus 5Y plus 3Z sama dengan 2.750.000 sebagai persamaan ketiga. Dari penjelasan tadi, sekarang Bapak akan membagikan tentang LKPD untuk memperdalam tentang pemahaman yang Bapak sampaikan, yaitu nanti kalian akan dibentuk 2 kelompok dan setiap kelompok akan diberikan permasalahan atau soal latihan untuk didiskusikan bersama dan kemudian dipresentasikan. Baik, Pak. Nah, untuk membagi kelompok, Bapak minta untuk berhitung dari 1 sampai 2. Silakan dari Mbak Yaumil. 1, 2, 1, 2, 1. Untuk kelompok 1 yaitu beranggotakan Mbak Yaumil, Mbak Maul, dan Mbak Juwita. Kemudian untuk anggota kelompok kedua yaitu Mbak Ratna, Mbak Irma, dan Mas Gimnastian. Boleh untuk kelompok 1 bisa menempatkan diri di sebelah kanan dan kelompok 2 di sebelah kiri. Nah, ini untuk kelompok 1. Silakan. Ya. Dan ini untuk kelompok 2. Banyaknya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dan didiskusikan bersama. Baik, Pak. Tinggal ibu aja tuh. Bagaimana, ada kesulitan atau ada yang ditanyakan? Lupa. Aman ya. 20.000 C. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Bapak minta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan tentang hasil diskusi dan dituliskan di papan tulis ya. Untuk yang kelompok 1, siapa yang mewakilkan? Udah boleh. Ya, saya. Ya. Silakan Mbak Juwita mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Sudah, Pak. Baik, Mbak Juwita, bisa dijelaskan tentang hasil diskusinya? Baik, di sini kan diberikan soal di mana Kayla, Nuri, dan Dimas mengikuti lomba cerdas cermat dengan skor akhir seperti berikut. 3 skor sebelumnya kita misalkan dulu, skor Kayla kita misalkan dengan X, skor Nuri kita misalkan dengan Y, dan skor Dimas kita misalkan dengan Z. Untuk menyusun
persoalan tersebut menjadi model matematika sistem persamaan linear 3 variabel, maka kita membuatnya menyusun model matematika dari permasalahan di atas. Yang pertama adalah permasalahan 3 skor Kayla ditambah 2 kali skor Nuri ditambah skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 12. Jadi 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 12, itu persamaan 1. Lalu 4 kali skor Kayla ditambah 3 kali skor Nuri ditambah 2 kali skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 17. Di mana model matematikanya 4x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 17, itu persamaan 2. Dan yang ketiga, skor Kayla ditambah skor Nuri ditambah 3 kali skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 5. Maka model matematikanya adalah x ditambah y ditambah 3z sama dengan 5, itu persamaan ketiga. Dapat didapatkan hasil model matematika dari permasalahan tersebut yang membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, dari penjelasan Mbak Juwita dari kelompok 2, apakah berbeda? Sama Pak. Jadi benar ya apa yang dijelaskan oleh Mbak Juwita, yaitu tentang permasalahan 1, yaitu Kayla sebagai x, skor Nuri sebagai y, dan skor Dimas sebagai z. Kemudian didapat persamaan linear 3 variabel sebagai yang sudah dijelaskan oleh Mbak Juwita. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Juwita. Sekarang Mbak Juwita bisa kembali ke tempat. Baik, Kak. Oke, sekarang giliran kelompok 2. Siapa yang mau mewakili kelompoknya? Silakan Mbak Ratna. Udah, Pak. 1, 2, 3. Baik, bisa dijelaskan Mbak Ratna tentang hasil diskusinya? Baik, Pak. Jadi di sini itu ada sebuah permasalahan yang diketahui Pak Soekardi itu mempunyai uang senilai 150.000 yang terdiri atas A. lembar uang 5 ribuan, B. lembar uang 10 ribuan, dan C lembar uang 20 ribuan. Sedangkan Pak Sintan mempunyai uang senilai 330.000 dengan yang terdiri atas B. lembar uang 20 ribuan dan C. lembar uang 50 ribuan. Kemudian Pak Ridwan mempunyai uang senilai 600.000 yang terdiri atas A. lembar uang 50 ribuan dan C. lembar uang 100 ribuan. Jika Pak Aquila hanya mempunyai C. lembar uang 100 ribuan, maka uang Pak Aquila sebanyak berapa? Nah, itu yang menjadi sebuah pertanyaan yang di akhir. Nah, di sini Penyelesaiannya di sini diketahui untuk yang persamaan pertama itu merupakan persamaan yang Pak Supardi. Jadi di sini dibagi 5.000 dulu. Kita sederhanakan, ini semuanya di sisi kanan dan di sisi kiri dan juga di sisi kanan itu dibagi 5.000. Nah, sehingga didapatkan sebuah persamaan A ditambah 2B ditambah 4C sama dengan 30. Kemudian untuk yang di persamaan kedua yaitu Pak Sintan, kita sederhanakan untuk di ruas kanan dan juga kiri itu dibagi 10.000. Sehingga di sini sederhana menjadi 2 ditambah 5C sama dengan 33. Kemudian ntar dulu. Iya. Kan di sini 2B ditambah 5C sama dengan 33. Oke. Kemudian di sini 2B sama dengan 33 dikurangi 5C. Nah, ini B-nya pindah ke bawah sehingga B sama dengan 33/2 dikurangi 33/2 dikurangi 5/2C. Nah, untuk persamaan yang ketiga itu persamaannya Pak Ridwan. Di sini 50.000 A ditambah 100.000 C sama dengan 6.000 disederhanakan. Jadi ini disederhanakan itu dibagi 50.000 kedua-duanya. Sehingga
akuilah lu punya uang sebanyak 5 kali 100.000 yaitu 500.000. Baik, dari penjelasan Mbak Ratna bisa disimpulkan uang Pak Aquila sebanyak 500.000. Dari kelompok 1 apakah berbeda atau sama? Sama, Pak. Ya, jadi benar ya. Dari jawaban Mbak Ratna. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ratna. Dari hasil diskusi kalian, Bapak kira sudah memahami ya tentang apa itu sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini ada yang mau menyimpulkan kita hari ini belajar apa? Saya Pak. Silakan Mbak Maulida bisa menyimpulkan. Baik Pak, kesimpulan pada hari ini yaitu kita sudah belajar tentang bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel, yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Sedangkan bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah sebagai sedangkan bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1A. Yang kedua yaitu A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Yang ketiga A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Sudah Pak? Oke. Jadi benar ya, dari kesimpulannya Bang Maulida kita sudah belajar tentang apa itu bentuk dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian ada juga bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dari materi tersebut di dalam Al-Quran sendiri ada keterkaitannya dengan materi matematika, yaitu dengan materi sistem persamaan 3 variabel, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 7 sampai 10. Di sini ada yang mau membacakan ayat Al-Quran tersebut? Langsung aja, tadi kan udah. Ya, silakan Mbak Yami bisa dibacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Artinya, dan kamu menjadi 3 golongan. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dari ayat tersebut yang sudah dibacakan Mbak Yamil, bisa dijelaskan terdapat 3 variabel, yaitu ada orang-orang yang beriman kepada Allah, ada orang-orang yang bermaksiat, dan ada orang-orang yang dahulu yang beriman kepada Rasulullah. Nah, kaitannya yaitu sama-sama memiliki 3 variabel. Bapak kira pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum pembelajaran diselesaikan? Ya. Tidak Pak. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, Bapak minta untuk pembelajaran di rumah mohon dikerjakan tentang materi SLTV di buku paket halaman 31 sampai 32. Nah, minggu depan akan dibahas tentang pekerjaan yang sudah Bapak berikan ya. Baik, Pak. Terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak kira cukup. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.